Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nurul Ilmi. Di sini kita akan membahas suatu topik yang sangat hangat diperbincangkan dalam dunia pendidikan saat ini. Apa itu? Yaitu pendekatan deep learning. Tetapi sebelum saya membahas lebih jauh topik ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan. Ada seorang siswa di SD ditanya oleh gurunya, "Anak-anak, mengapa tanaman bisa tumbuh?" Nah, sebagian besar siswa SD menjawab, "Karena disiram air, Bu." Teman-teman, jawaban ini sebenarnya tidak salah, tetapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar memahami dan mengetahui prosesnya secara mendalam, ataukah hanya sekedar menghafal jawaban? Nah, fenomena ini yang sering kita temukan dalam pembelajaran saat ini. Jadi siswa itu bisa menghafal banyak informasi, tetapi belum tentu dia tahu proses dan pemahamannya lebih dalam. Namun teman-teman, siswa sekolah dasar itu masih berada di tahap berpikir konkret. Artinya, mereka butuh benda nyata untuk pengetahuannya. Di sini kemudian muncul pertanyaan, apakah pendekatan deep learning ini realistis diterapkan pada siswa yang masih berpikir konkret? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan teman-teman ikuti pembahasan saya dalam topik pendekatan deep learning dalam pembelajaran di SD. Apakah realistis diterapkan pada siswa yang masih berpikir konkret? Oke, next slide. Nah, teman-teman, di sini ada fenomena pendidikan. Jadi pendidikan saat ini sudah bergeser menjadi pendidikan yang menekankan keterampilan abad 21. Jadi siswa tidak hanya dituntut untuk hafal, tidak hanya dituntut untuk tahu, tetapi juga memiliki 6 keterampilan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Lee Crockett tahun 2011 di dalam bukunya Literacy is not enough. Artinya bahwa keterampilan membaca dan menulis itu tidaklah lagi cukup, teman-teman. Kita perlu memiliki kemampuan berpikir analitis, kreativitas, kolaborasi, dan lain-lain. Kenapa keterampilan abad 21 ini sangat penting? Why? Karena dunia pendidikan saat ini, terutama nanti di dunia kerja, kita tidak hanya dituntut untuk tahu, tetapi juga diminta untuk menguasai 6 keterampilan ini. Hal ini juga didukung dengan pemberitaan pendidikan akhir-akhir ini yang menekankan bahwa Indonesia butuh keterampilan abad 21. Salah satunya ada berita dari Sindo News, yaitu dari Kemendikbud, keterampilan pembelajaran abad 21 disiapkan untuk bonus demografi. Jadi ini sangat penting, teman-teman. Oke, next slide. Berbicara tentang perubahan pendidikan saat ini. Kenapa sih perubahan dalam dunia pendidikan itu penting? Di sini saya menyajikan data masalah pendidikan. Jadi, hasil studi internasional Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa itu masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan oleh peringkat negara Indonesia yang menduduki peringkat ke-69 dari 80 negara. Kita hampir berada di 10 posisi terbawah. Lalu, di negara-negara ASEAN, kita masih sangat kalah jauh dari Singapura, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Melihat data ini sungguh sangat miris, teman-teman, pendidikan Indonesia dari negara-negara lainnya. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Next slide. Nah, upaya pemerintah. Di sini terdapat berita-berita dari Permendikdasmen, yang dimana Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti itu dalam peraturannya nomor 13 tahun 2025 telah memberlakukan penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning dengan penambahan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial atau AI yang mulai diberlakukan sejak tahun 2025-2026.
Dari tadi kita membahas deep learning, tetapi kita tidak tahu seperti apa sih itu deep learning, bagaimana prinsipnya, bagaimana karakteristiknya, dan bagaimana kerangka pembelajarannya. Kita bahas satu-satu dari segi prinsip. Di dalam pembelajaran deep learning, terdapat 3 prinsip utama, yaitu mindful learning. Artinya bahwa pembelajaran deep learning itu dilakukan dengan kesadaran penuh dan fokus terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, meaningful learning. Pembelajaran mendalam itu harus bermakna dan sesuai dengan pengalaman nyata siswa. Dan yang ketiga, joyful learning, menyenangkan. Jadi, pembelajaran itu harus diciptakan secara menyenangkan agar siswa menjadi termotivasi dalam belajar. Di sini juga terdapat kerangka pembelajaran deep learning, terdapat dimensi profil lulusan. Salah satunya adalah penalaran kritis, kemudian ada kolaborasi, dan juga kemandirian. Di sini juga terdapat pengalaman belajar. Ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Berbicara tentang pendekatan dalam pendidikan, tentunya kita juga perlu menyesuaikannya dengan tahap perkembangan kognitif anak atau tahap perkembangan kognitif siswa. Di sini saya sudah mengutip tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, di mana ada 4 tahap perkembangan. Yang pertama ada tahap sensori motor, kemudian tahap pra-operasional, lalu ada tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Umumnya, siswa sekolah dasar itu berada di tahap ini. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret. Yang dimana tahap ini, anak itu sebenarnya mulai mampu berpikir logis, tetapi dia masih membutuhkan benda konkret atau benda nyata, dan juga mereka belajar berdasarkan pengalaman langsung. Sementara di pendekatan deep learning, anak atau siswa itu dituntut untuk mereka tidak hanya tahu tetapi mengerti secara lebih mendalam. Oke, next. Nah, disinilah muncul potensi kesenjangan antara tuntutan deep learning dengan kondisi nyata siswa, di mana deep learning itu menuntut siswa untuk memiliki skill analisis, refleksi, pemikiran mendalam, dan juga mengaitkan konsep. Di sisi lain, kondisi siswa itu masih berpikir konkret, abstraksi masih berkembang, dan juga mereka belajar dari contoh nyata. Nah, karena mereka prosesnya seperti ini, jadi mereka itu masih sangat bergantung dengan guru. Di sini guru perlu membantu mengarahkan proses berpikir mereka. Next. Nah, berdasarkan tantangan-tantangan yang sudah kita uraikan sebelumnya, kembali lagi pada pertanyaan kita yang pertama. Apakah realistis kalau pendekatan deep learning ini diterapkan di siswa sekolah dasar? Jawabannya, sebenarnya pendekatan deep learning itu tidak bisa kita katakan tidak realistis, tetapi hanya memang perlu penyesuaian dengan karakteristik siswa di SD. Saya sudah mengkaji beberapa artikel-artikel nasional. Di sini ada pendekatan deep learning pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri SD Mojo Sragen. Kemudian ada implementasi deep learning di SD Islam Terpadu At-Taqwa Rabaya. Kemudian di sini ada di SD Negeri 1 Jatimulya dengan integrasi melalui coding dan kecerdasan AI. Nah, sekolah-sekolah ini telah menerapkan deep learning dalam pembelajarannya. Nah, apakah berhasil atau tidak? Setelah saya mengkaji, mereka itu menggunakan beberapa strategi. Yang pertama ada menggunakan media konkret. Jadi karena anak itu berada di tahap operasional konkret, maka guru perlu menyediakan media yang nyata. Yang kedua, pembelajarannya berbasis pengalaman. Jadi di artikel pertama ini tentang pembelajaran IPA, jadi strateginya adalah guru itu membawa anak keluar langsung ke alam. Jadi mereka belajar dengan alam sehingga mereka bisa
melihat medianya secara nyata dengan mata kepala mereka sendiri, dan juga mereka belajar berbasis pengalaman langsung. Jadi melalui eksperimen sederhana. Kemudian yang ketiga, diskusi sederhana. Dan yang keempat, kegiatan eksplorasi lingkungan. Next. Terkait dengan realistis atau tidaknya pendekatan deep learning ini, sebenarnya realistis, tetapi hanya saja butuh penyesuaian dengan karakteristik siswa di SD. Karena pada akhirnya seperti yang saya tulis di slide ini, tugas guru itu bukan membuat siswa berpikir seperti orang dewasa, tetapi membimbing mereka berpikir sesuai dengan tahap perkembangannya hingga mereka siap memahami dunia secara luas. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.